Dewan juri yang terhormat, sebelum saya membawakan argumen saya akan menyanggah beberapa hal dari pihak pemerintah pembuka yang mengatakan bahwa adanya komersialisasi di dalam universitas. Kami menyatakan ini tidak benar. Kenapa? Karena status quo yang ada sekarang bukan perbedaan yang ada di universitas tersebut atas komersialisasi tersebut, melainkan pilihan calon mahasiswa itu sejak awal mereka ingin memilih kampus tersebut. Dan di dalam tahap awal prosesnya sudah tertera jelas dengan spesifik di mana ada biaya pendaftaran, pembangunan, UKT, dan lain sebagainya. Masuk ke dalam argumen saya, kami mendefinisikan dunia pendidikan di sini adalah universitas di sini adalah tempat di mana bagi calon mahasiswa untuk melanjutkan pendidikan mereka, di mana mereka bisa memilih universitas yang sesuai dengan pendapatan orang tua mereka ataupun modal mereka di awal, dan juga mereka juga bisa memilih jurusan yang diinginkan dengan biaya yang minim. Oke. Di dalam debat kali ini saya akan membawakan dua argumen. Yang argumen pertama itu kenapa ini tidak bisa dibenarkan untuk menganggap adanya komersialisasi di dalam universitas, karena alasannya yaitu universitas butuh yang namanya perawatan, infrastruktur untuk mahasiswa dan lain sebagainya, di mana infrastruktur atau perawatan ini juga akan sangat berguna untuk mahasiswa dalam proses pembelajaran. Yang dimana kenapa sangat penting untuk merawat infrastruktur yang selain itu universitas juga butuh untuk membayar dosen dan para pekerja di dalam instansi tersebut, serta untuk mengupdate sarana yang mana ini sangat diperlukan karena pada dasarnya kurikulum itu terus berkembang, dan ketika kurikulum berkembang maka fasilitas atau sarana dan kualitas guru itu juga akan terus ditingkatkan oleh pihak universitas tersebut. Itu makanya kenapa sangat tidak dibenarkan untuk menganggap adanya komersialisasi, karena kata-kata komersialisasi ini sangat tidak pantas untuk dikatakan di dalam universitas tersebut. Argumen yang kedua adalah kenapa status quo sekarang cukup untuk dilanjutkan. Karena kami percaya bahwa universitas karena kami percaya bahwa universitas juga perlu untuk menaikkan akreditasi mereka. Bagaimana cara menaikkan akreditasi mereka? Yaitu dengan cara mempertimbangkan biaya pendaftaran, biaya pembangunan, biaya UKT dan lain sebagainya untuk membangun atau mengembangkan sarana dan prasarana di kampus, dan juga untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di kampus tersebut. Dan jika pihak oposisi mengatakan bahwa jika pihak pemerintah menyatakan bahwa adanya eksploitasi yang dimana mahasiswa yang memiliki kapital lebih atau memiliki modal yang lebih atau memiliki uang yang lebih untuk membayar suatu fasilitas tertentu di kampus yang dimana tidak bisa dipergunakan untuk setiap mahasiswa, yang ada perbedaan atas ekonomi mereka. Kami mengatakan ini sangat wajar. Kenapa? Karena universitas sendiri juga sudah mengeluarkan dana di awal untuk mengembangkan atau untuk membangun suatu fasilitas tertentu tersebut. Dan yang ketiga,
Dan di mana akreditasi ini juga nantinya akan sangat berfungsi untuk keseluruhan mahasiswa, baik yang mahasiswa ekonomi ke atas ataupun mahasiswa ekonomi ke bawah, yang dimana akreditasi tersebut akan berfungsi untuk melamar pekerjaan di tempat yang lebih baik, seperti di badan usaha milik negara ataupun instansi pemerintahan, yang dimana harus melihat dan mempertimbangkan akreditasi suatu universitas. Dan ketika pihak pemerintah mengatakan bahwa adanya kesenjangan sosial di kampus tersebut, ketika adanya perbedaan pembayaran atas fasilitas tertentu, kami mengatakan jikapun kita tidak menganggap bahwa mahasiswa tersebut adalah pelanggan dan konsumen, nyatanya kesenjangan sosial akan tetap terjadi, karena pada dasarnya, contoh misal di dalam suatu lingkungan tetangga akan ada suatu komunitas atau suatu kelompok yang hanya berbaur pada kelompok kerah biru saja, dan kelompok ekonomi menengah ke bawah itu akan berbaur kepada kelompok mereka saja, yang dimana ini akan tetap terjadi walaupun kita tidak beranggapan bahwa dunia pendidikan menganggap mahasiswa adalah sebagai pelanggan atau konsumen. Maka dari itu kami selaku pihak oposisi sangat menyesali adanya mosi ini. Kenapa? Karena pertama, kami memberi kesimpulan, pertama, pendaftaran di awal itu sudah dijelaskan dari pihak kampus bahwasannya sudah tertera biaya administrasi dan lain sebagainya. Yang kedua, tidak akan ada komersialisasi yang mana akan menyebutkan mahasiswa itu sebagai menguntungkan untuk kampus, karena pada dasarnya kampus membutuhkan juga mahasiswa yang berkompeten dan berprestasi. Maka dari itu kami sangat bangga untuk menyesali mosi.